Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus corona hingga kita bisa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Ini kita akan membahas mengenai mengevaluasi share hosting server. Nah, kita akan masuk ke web hosting, mohon maaf. Nah, jadi di sini Ibu sudah merangkum ya, ada 3 definisi. Kalian harus tahu dulu hosting itu apa, kemudian share hosting itu apa, dan dedicated hosting itu apa. Nah, jadi yang pertama di sini ada hosting. Jadi hosting ini merupakan istilah untuk jasa penyewaan server internet untuk keperluan website dan email. Nah, sedangkan share hosting adalah layanan hosting di mana sebuah akun hosting ditaruh atau disimpan bersama beberapa akun hosting lain dalam satu server bersama dan memakai servis bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada dedicated hosting, yaitu adalah layanan hosting di mana sebuah server yang dipakai oleh satu akun saja. Nah, satu akun ini artinya satu website dan satu klien. Oke, jadi di sini kita lihat definisi dari web hosting. Nah, jadi web hosting ini merupakan salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di dunia maya yang memungkinkan perorangan ataupun organisasi menampilkan layanan jasa atau produknya di situs internet. Di dalam dunia internet ini sudah banyak ya ditemui istilah hosting. Jadi terutama bagi user yang sudah memiliki blog dengan self-hosting. Nah, jadi dari banyaknya website yang tersebar di internet, ternyata web tersebut disimpan dalam beberapa jenis hosting yang berbeda jenis dan karakteristiknya. Ada yang menyewa share hosting menggunakan VPS, dan ada juga yang menggunakan dedicated server sebagai tempat menyimpan web atau blog mereka. Sehingga web hosting itu juga dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan data berupa megabyte atau MB hingga terabyte atau TB dengan memiliki koneksi ke jaringan internet sehingga data tersebut dapat diakses atau request oleh user dari semua tempat secara simultan. Nah, hal inilah yang menyebabkan sebuah website dapat diakses bersamaan dalam satu waktu oleh multi-user. Nah, sekarang kita akan masuk ke share hosting. Nah, jadi di sini kalian harus tahu ya di mana user secara umum itu menyewakan jasa hosting kepada penyedia hosting guna mendapatkan akun hosting. Akun hostingnya itu berupa sejumlah ruang, sejumlah ruang disk, akun email, kemudian akses FTP dan lainnya. Kemudian mereka juga dapat mengupload file-file website yang nantinya dapat dilihat oleh pengunjung website. Nah, meskipun data diletakkan dalam satu server yang sama dengan pengguna lain, tetapi kalian atau siapapun penggunanya itu tidak perlu khawatir terhadap privasi. Karena apa? Karena pihak hosting memiliki sistem kontrol administrasi yang relatif aman. Nah, sehingga definisi dari share hosting ini dapat dirangkum sedemikian rupa ya. Jadi definisinya itu bisa dibaca di sini. Jadi dia itu identik dengan salah satu layanan web hosting di mana sebuah akun hosting ditaruh dalam satu server yang sama dengan beberapa akun hosting lainnya guna memakai servis bersama-sama. Nah, layanan server hosting sendiri dipilih oleh user web dengan ciri khas hosting murah tetapi dengan spesifikasi server yang lebih bagus. Nah, para pengguna hosting jenis ini menggunakan salah satu sumber daya atau servis dalam server secara bersamaan. Jadi, jumlah pengguna
untuk sebuah server bervariasi tergantung dari kebijakan pemilik server dan kemampuan dari komputer server tersebut. Hosting jenis ini sangat berpengaruh oleh perilaku dari semua pengguna jasa hosting yang bersangkutan. Jika ada salah satu saja yang membuat masalah, misalkannya ya, menjalankan skrip robot ataupun skrip yang berjalan secara terus-menerus sehingga mampu membebani server, maka pengguna yang lain juga akan terkena dampaknya. Bisa web atau blognya menjadi lebih pelan atau kemungkinan yang lain. Tapi kalian jangan khawatir karena penyedia hosting jenis ini selalu memantau para penggunanya. Jadi sehingga salah satu pengguna yang terlalu besar penggunaan sumber daya servernya, maka biasanya akan segera diperingat. Nah, sekarang kita akan beralih ke kelebihan dan kekurangan dari share hosting. Nah, jadi share hosting ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Coba kita lihat dulu kelebihannya. Jadi kelebihan dari share hosting ini mendapatkan sebuah server dengan spesifikasi yang tinggi, kemudian harganya yang lebih murah, dan mendapatkan berbagai fitur dalam kontrol web yang disediakan oleh pihak hosting. Sehingga kita itu dengan sekali klik dapat membuat sebuah website dengan berbagai platform. Nah, sekarang kita lihat kekurangannya. Nah, kekurangannya di sini ada kurang lebih ada 4 ya, sebenarnya ada beberapa. Jadi di sini yang pertama ada area kontrol terbatas pada server, yang kedua memungkinkan terjadinya crash, yang ketiga keamanan yang kurang, kemudian yang keempat ini penggunaan software lain terbatas. Nah, jadi yang pertama ini ada area kontrol terbatas pada server. Nah, jadi pengguna layanan di share hosting ini dapat memiliki ruang yang sedikit terkait akses ke server, sehingga kontrolnya yang sangat terbatas sekali ya. Hal ini terjadi karena dalam layanan hosting ini, kepemilikan akses penuh hanya dimiliki oleh administrator penyedia layanan hosting. Jadi untuk pengelola semua akun server diambil alih juga oleh pengguna milik akses yang sedikit. Nah, yang kedua ini memungkinkan terjadinya crash. Jadi sebagaimana telah dijelaskan ya, jadi yang menggunakannya itu banyak ya dalam satu server. Jadi dengan hal tersebut tentu juga tidak heran jika sewaktu-waktu akan terjadi crash. Adanya beban yang berat, terutama jika sedang ada trafik, akan berpengaruh terhadap kinerja situs web atau blog pengguna lainnya, dan akhirnya terjadi gangguan layanan atau crash. Nah, yang ketiga di sini keamanan yang kurang. Jadi kenapa dia keamanannya kurang? Karena lebih rentan terhadap penyalahgunaan akses atau fitur lainnya yang sangat sensitif. Nah, kemudian yang keempat di sini penggunaan software lain terbatas. Jadi penggunaan share hosting tidak dapat diakses. Mohon maaf, penggunaan share hosting tidak bisa mendapatkan akses dalam penggunaan atau menjalankan software lain karena yang lain itu yang telah ditawarkan oleh penyedia layanan hosting. Nah, demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan. Jika kalian memiliki pertanyaan, bisa silakan kirim pertanyaan via grup WA atau Google Classroom atau bisa ke WA pribadi Ibu. Cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih.